Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai dengan siang ini alhamdulillah kita masih dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki balik berakal. Di hari Jumat ini Allah wajibkan kita untuk menunaikan ibadah Jumat sebagaimana yang sedang kita lakukan siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan saudara kaum muslimin, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang sudah berlalu, yang sedang kita laksanakan dan yang akan datang, kiranya akan diterima dan diberikan balasan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib dalam waktu yang terbatas ini untuk menyampaikan khutbah di hadapan kita bersama, di mana kita jadikan sebagai rujukannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Seluruh malaikat bersujud kepada Adam kecuali iblis. Ia menolak perintah Allah dan ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dosa pertama yang dilakukan oleh iblis adalah dengan adanya sifat takabbur ataupun sifat sombong di dalam dirinya. Kesombongan iblis Bapak dan saudara kaum muslimin dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 13, di mana Allah bertanya kepada iblis, "Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Lalu kemudian dijawab oleh iblis, Bapak dan saudara kaum muslimin, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku daripada api, sementara Adam engkau ciptakan daripada tanah. Merasa diri lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam, merasa dirinya lebih kuat dibandingkan dengan Nabi Adam, itulah kemudian yang menjadikan iblis memiliki sifat sombong. Bahkan kesombongannya justru dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam bukan Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin, satu kali ada seorang sahabat datang kepada Nabi menanyakan, "Ya Rasulullah, ada sahabat kami yang senang memakai baju dan sendal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan?" Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.
Bapak dan saudara kaum muslimin, bila nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita pergunakan untuk kebaikan, harta yang banyak, lalu mungkin kita buatkan rumah yang megah, bagaikan istana, harta banyak kemudian kita pergunakan untuk membeli kendaraan, selama nikmat Allah itu kita pergunakan untuk yang baik, tidak ada niat untuk membanggakan apalagi menyombongkan nikmat yang kita miliki terhadap orang lain, maka dalam Al-Quran juga disampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan apa-apa nikmat yang Allah berikan dalam kehidupanmu, tampakkan ia. Justru orang-orang yang diberikan bermacam nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, begitu banyak nikmat sampai tak satupun kita yang dapat menghitungnya, lalu kita bilang kita hanya sedikit mendapatkan nikmat Allah, nikmat yang banyak kita tutup-tutupi, maka orang yang seperti itu termasuk orang yang kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ketika Nabi ditanyakan apakah orang yang memakai baju yang bagus, memakai sandal yang bagus itu termasuk tanda orang yang sombong, maka tentu kembali kepada orang yang memakainya. Selama dia memakainya bukan untuk membanggakan dirinya kepada orang lain, maka itu tentu bukan termasuk bahagian daripada kesombongan. Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Iblis Bapak dan Saudara kaum muslimin, ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia menolak perintah Allah, sehingga kemudian dia pun tidak mau bersujud dan menyombongkan dirinya karena dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Bapak dan Saudara kaum muslimin, bila penyakit sombong ini ada di dalam diri kita, dalam hadis disampaikan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah. Akan sia-sia amal ibadah kita, akan sia-sia segala bentuk kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan bila mana kita wafat dalam keadaan membawa sifat takabur ataupun sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kesombongan itu muncul. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dalam Islam kita tidak dilarang untuk mencari harta, kita tidak dilarang untuk jadi orang kaya. Bahkan dari 5 rukun Islam, 2 diantaranya mengisyaratkan kita untuk jadi orang yang mampu bayar zakat kalau sudah cukup haul dan nisabnya, menunaikan ibadah haji bila kita sudah memiliki istita'ah, kemampuan untuk melaksanakan haji. Tidak hanya soal fisik, ilmu, aman, tetapi yang paling utama tentu kemampuan finansial, keuangan yang dapat membawa kita selamat dalam perjalanan ibadah haji. Kalaulah belum ada kemampuan, tentu belum ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan di antara arkanul Islam tersebut. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, bila salat sudah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, cari karunia Allah, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di ujung ayat itu disampaikan oleh Allah, jangan lupa untuk berzikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Saudara kaum muslimin, bertambahnya harta terkadang membuat seseorang bisa memiliki sifat sombong, merasa diri lebih kaya dibandingkan orang lain. Sekaya-kayanya kita Bapak dan Saudara, belum ada yang mengalahkan Qarun. Bagaimana kehidupan Qarun yang dulunya beriman kepada Allah, lalu kemudian harta yang berlimpah ruah menjadikan dia ingkar, bahkan muncul sifat sombong takabur di dalam dirinya. Pada akhirnya Allah binasakan, Allah tenggelamkan harta Qarun semuanya bersama dengan dirinya. Karena itu Bapak dan Saudara kaum muslimin, sejatinya harta yang Allah titipkan dalam hidup kita dapat mempermudah jalan kita, dapat memperbanyak peluang bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah khawatir dengan kita selalu berinfak, bersedekah, lalu kemudian Allah kurangi rezeki kita. Justru Bapak dan Saudara kaum muslimin, semakin senang kita bersedekah,
Semakin banyak harta yang kita infakkan di jalan Allah, Allah bukakan pintu rezeki yang lebih banyak lagi. Bahkan Allah jamin akan mengganti apa yang telah kita investasikan di jalan Allah dengan pahala dan juga dengan rezeki yang berlimpah ruah. Satu kali Bapak dan Saudara, ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdurrahman bin Auf, yang kita kenal adalah seorang saudagar, pengusaha yang sangat sukses, baik semasa di Mekah sebelum hijrah bersama dengan Rasulullah, ataupun ketika hijrah beliau tinggalkan semua harta kekayaannya di Mekah, lalu beliau bangun lagi usahanya di Madinah. Bapak dan Saudara kaum muslimin, salah satu kebiasaan Abdurrahman adalah menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah. Bahkan tercatat setiap kali peperangan yang dilewati oleh Nabi dan pasukan umat Islam pada saat itu, yang paling besar donasinya adalah Abdurrahman bin Auf. Satu kali Bapak dan Saudara kaum muslimin, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Jadikan aku orang bangkrut ya Allah." Bapak dan Saudara, barangkali hanya satu orang yang berani berdoa seperti itu, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kalau kita Bapak dan Saudara, pasti kita minta agar Allah tambahkan rezeki, Allah perbanyak harta kita. Tapi Abdurrahman bin Auf, beliau sangat khawatir, jangan-jangan harta yang berlimpah ruah itu kemudian akan memberatkan hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak dan Saudara, bukan hanya sekedar doa saja, beliau pun membuktikan usahanya untuk jadi orang miskin, untuk jadi orang bangkrut. Ketika beliau berada di Madinah, beliau punya kebun yang sangat luas, lalu kemudian di kebunnya ada buah-buahan yang segar. Ketika buah-buahan di kebunnya sudah mulai masak, beliau perintahkan kepada pegawainya untuk memanen semua buah-buahan tadi, kemudian diletakkan di satu gudang yang besar. Ketika musim buah sudah berlalu, buah-buahan yang dimiliki oleh Abdurrahman sudah busuk semuanya. Beliau berharap dengan busuknya buah-buahan tersebut tidak ada orang yang akan membelinya, sehingga dengan itu dia bisa miskin, dia bisa bangkrut karena semua dagangannya tidak laku. Bapak dan Saudara kaum muslimin, ketika musim buah sudah berlalu, orang tidak lagi menjual buah-buahan. Lalu kemudian ada seorang peternak di mana dia memiliki ternak yang cukup banyak dan dia sedang mencari pakan untuk makanan yang akan diberikan kepada hewan ternaknya. Lalu kemudian dia bertanya di mana ada orang yang menjual buah-buahan yang sudah busuk. Berkeliling kota Madinah dapat informasi bahwa Abdurrahman bin Auf ada memiliki satu gudang yang berisi buah-buahan yang busuk. Akhirnya Bapak dan Saudara, bertemulah si peternak dengan Abdurrahman. Awalnya Abdurrahman enggan untuk menjualnya, tapi karena kemudian beliau pun membayangkan andaikan hewan ternak yang begitu banyak ini tidak diberi makan, tentu ini akan zalim, tentu akan terjadi kelaparan dan bisa saja mati sia-sia. Pada akhirnya Bapak dan Saudara, si peternak tadi menawar, dan tawaran yang diberikan kepada Abdurrahman, berapapun harga yang kau inginkan aku bayar. Bapak dan Saudara, ketika itu Abdurrahman kaget. Beliau berniat dan berikhtiar untuk jadi orang miskin, namun dengan infak sedekah yang rutin beliau laksanakan, ternyata Allah tidak akan pernah memiskinkan orang-orang yang senang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW memberikan jaminan, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Bertambah harta, jangan sampai muncul sifat takabur di dalam diri kita. Yang kedua Bapak dan Saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, faktor yang dapat menyebabkan munculnya sifat takabur di dalam hati kita, yang kedua adalah ziyadatul mansib, bertambahnya pangkat jabatan kekuasaan. Sebagai manusia kita ini adalah khalifah, dan juga kita ini sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Menjadi pemimpin adalah amanah. Amanah bukan untuk dibangga-banggakan, jabatan bukan untuk disombong-sombongkan kepada orang lain, karena hakikatnya setiap jabatan akan dimintakan pertanggungjawabnya, akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, terlebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Saudara kaum muslimin, jadilah kita pejabat yang adil, jadilah pejabat yang amanah, jadilah pejabat yang jujur. Bahkan ketika seseorang mampu memimpin dengan baik, Allah akan letakkan nanti di akhirat di barisan-barisan terdepan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Namun sebaliknya Bapak dan Saudara, bila seorang pemimpin kemudian tidak amanah dengan jabatan yang diberikan, ataupun tidak amanah dengan apa yang telah diberikan kepadanya, maka tentu ini akan memperberat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak dan Saudara yang dapat menyebabkan sifat sombong itu muncul dalam diri kita, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban, faridatan ala kulli muslimin wal muslimat, kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan, mulai daripada ayunan minal mahdi ilal lahdi, sampai nanti ke liang lahat. Ilmu semakin kita tuntut, seharusnya mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu adalah jalan untuk menemui kebenaran, dan sumber kebenaran dalam Al-Quran disampaikan, al-haqqu min rabbik, Al-Quran itu datang, kebenaran itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bertambah ilmu, tentu semakin kita mengenal Allah, semakin dekat dan semakin taat kita kepada Allah. Lalu tentu Bapak dan Saudara, kalau kita belajar daripada ilmu padi, semakin dia berisi semakin menunduk, semakin dia berisi buahnya semakin dia merunduk ke tanah, karena dia tahu bahwa kalaulah tidak ada tanah tempat dia berpijak, tidak ada wadah tempat dia tumbuh, mustahil dia akan bisa tumbuh dengan kuat, dia akan menjadi berbuah dan bermanfaat. Nenek moyang kita Bapak dan Saudara Allah ciptakan dari tanah. Hari ini kita hidup di atas tanah, badan kita pun sudah bau tanah, sebentar lagi pasti masuk ke dalam tanah. Cepat ataupun lambat, hidup dunia bagaikan simatupang, siang malam tunggu panggilan. Maka Bapak dan Saudara, kalaupun kita mau jujur, dalam diri kita banyak sekali kotoran. Mulai dari mata kita ada kotoran, di dalam telinga kita juga ada kotoran, dalam hidung kita, mulut kita, buang air besar kita, buang air kecil, semuanya adalah kotoran. Kalau secara fisik saja begitu banyak kotoran, sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita, maka semestinya ini dapat kita jadikan pelajaran. Bahkan setelah Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah ciptakan anak keturunan Nabi Adam itu dari air yang hina, memegangnya pun kita tidak sudi. Karena itu Bapak dan Saudara kaum muslimin, tentu dengan bertambahnya ilmu, harusnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan sifat sombong hadir di dalam diri kita. Yang keempat Bapak dan Saudara kaum muslimin, kesombongan itu bisa muncul dikarenakan ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Kita sebagai manusia, Allah wajibkan untuk beribadah, Allah perintahkan untuk berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk menjadi orang yang taat. Silakan berjuang kita untuk jadi orang baik, jadilah kita orang yang taat, tapi jangan sampai merasa diri lebih baik, merasa diri lebih taat, merasa kita yang suci di hadapan Allah. Perasaan itu sesungguhnya adalah bahagian daripada bujukan dan tipu daya syaitan, tipu daya iblis untuk menyelewengkan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan sesungguhnya adalah pembelajaran bagi kita bahwa ibadah puasa tidak dapat kita banggakan karena dia tidak nampak secara zahir, karena dia tidak dapat ada tanda-tandanya. Kalau kita bilang puasa itu tergantung sahur dan berbuka, lihat rukun puasa tidak ada sahur dan berbuka. Rukun puasa hanya dua. Pertama, niat sebelum waktu fajar. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tidak disebutkan orang berpuasa itu mesti bersahur, mesti berbuka. Artinya Bapak dan Saudara, dengan ibadah puasa ini yang bersifat rahasia antara kita dengan Allah, ini adalah bentuk pembelajaran yang Allah berikan dalam hidup kita. Beramal hanya kita niatkan, ilahi anta maksudi waridha kamatlubi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bila ibadah kita betul-betul karena Allah, tentu tidak akan pernah kita jadikan ibadah kita sebagai penyebab kesombongan kita di hadapan orang lain. Bapak dan Saudara kaum muslimin, bila kesombongan itu semakin membesar, semakin merajai hati kita, maka seorang manusia yang sombong bisa lebih sombong daripada iblis. Lihat bagaimana Fir'aun, karena kekuasaan, bala tentara, harta kekayaan yang dimilikinya, ilmu yang dimilikinya, sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan. Iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Iblis masih taat kepada Allah. Tetapi kemudian Fir'aun, karena kesombongannya, ana rabbukumul a'la, dia mengaku sebagai Tuhan yang tinggi.
Bapak dan saudara kaum muslimin, agar penyakit sombong ini tidak ada di dalam diri kita, paling tidak ada 3 obat yang dapat kita pakai. Yang pertama, perbanyaklah bersyukur. Karena kita yakin semua yang ada dalam hidup kita sesungguhnya datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada orang lahir membawa uang yang banyak. Tidak ada waktu lahir kita bawa harta yang berlimpah. Tidak ada pula membawa jabatan, bahkan tak tahu apa-apa. Bapak dan saudara, hari ini kita bisa melaksanakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin semua nikmat itu, bahkan nyawa kita milik Allah. Kalaulah memang semua nikmat itu milik Allah dan satu saat akan kembali kepada Allah. Orang yang waras, orang yang normal pikirannya, mereka tidak akan mau untuk membanggakan segala sesuatu yang sejatinya bukan milik dia. Kalau dia membangga-banggakan harta ataupun yang lain yang sebenarnya itu milik orang lain, maka berarti dia tidak dalam kondisi berpikir yang lurus. Karena orang yang lurus pikirannya, dia mungkin akan berbangga kalau memang itu milik dia. Tapi ketika semua yang ada itu datang dari Allah, miliknya milik Allah, maka seharusnya tidak kita jadikan sebagai penyebab kesombongan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak dan saudara kaum muslimin, agar kita terjauh daripada sifat takabur, mari kita perbanyak muhasabah, introspeksi diri masing-masing, dan mari kita iringi dengan taubat. Karena sebagai manusia, kullu bani adam al khata' wa khairul khata'it taibin. Setiap bani Adam itu orang yang bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak dan saudara, mari kita berusaha untuk memiliki sifat tawadhu', rendah hati di hadapan manusia dan menghinakan diri di hadapan Allah. Bahkan kalau kita mampu menghinakan diri di hadapan Allah, bagaimana ketika kita bersujud, kepala yang kita banggakan, yang kita jaga, yang selalu berada di atas, bahkan kemudian saat sujud dia lebih rendah dibandingkan dengan bahagian belakang kita. Bapak dan saudara kaum muslimin, mari kita belajar dalam kehidupan ini, mari kita berusaha agar selalu istiqamah untuk menjadi orang yang baik, untuk selalu dalam ketaatan dan jauh daripada sifat takabur, baik kepada Allah ataupun dalam kehidupan dengan sesama manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.